Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini saya akan menceritakan satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ada yang mengatakan Sauban, ada yang mengatakan Sya'ban. Masya Allah. Sauban atau Sya'ban ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang ahli ke masjid. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan dia mempunyai ciri khusus. Kata Rasulullah SAW, dia mempunyai ciri khusus. Dia selalu berada di pojok kanan. Ketika ditanyakan kenapa Sauban atau Sya'ban ini sukanya di pojok kanan, kata beliau, ya Rasulullah, saya suka di pojok kanan itu supaya saya lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Karena kalau di tengah mungkin disuruh geser, mungkin menghalangi orang lain sehingga saya tidak khusyuk. Masya Allah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ketika pada waktu itu di waktu subuh, Rasulullah SAW tidak menemukan Sauban atau Sya'ban ini. Kemudian ditanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kemana Sauban atau Sya'ban? Kemudian mereka mengatakan, ana tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian ditunggu barangkali dia kesiangan. Setelah bergulirnya waktu, hari menjelang fajar, kemudian Rasulullah berjamaah bersama para sahabat yang lainnya tanpa Sya'ban. Setelah sholat, kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menjenguk Sauban. Barangkali dia sakit. Sahabat, Masya Allah. Ternyata setelah dicari rumah Sauban atau Sya'ban, dia itu rumahnya jauh. Ke masjid dia berjalan kaki 3 jam. Masya Allah, 3 jam dia berjalan. Kemudian setelah Rasulullah dan para sahabatnya menemukan rumah Sauban atau Sya'ban ini, ditanyakan kepada istrinya, kemana Sauban atau Sya'ban? Kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, Sya'ban atau Sya'ban ini telah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mengatakan, apakah ada wasiat atau perkataan-perkataan Sauban pada akhir hidupnya, pada akhir hayatnya? Kemudian istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah kecuali perkataan yang saya tidak paham. Kemudian istrinya mengatakan, dia mengatakan 3 hal yang saya tidak paham. Pertama, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa tidak lebih baru? Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, dia mengatakan, kenapa tidak lebih banyak? Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa ketika seseorang sedang mengalami syakaratul maut, maka dia akan digambarkan selitas tempat tinggalnya nanti di akhirat. Dan tentu Sauban ini adalah orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ke masjid. Dia ahli surga. Diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syakaratul mautnya itu gambaran surga. Ini loh amalan kamu berangkat ke masjid. Ini loh amalan kamu tentang sedekah. Ini loh amalan kamu tentang ibadah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui maksud dari ucapan Sauban atau Sya'ban tersebut. Karena ya tentu dia mendapatkan ikhlam dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kenapa tidak lebih jauh?
Karena dalam satu riwayat sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita itu ditilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sauban ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya di surga dan ini amalan kamu, dia mengatakan, kenapa saya tidak lebih jauh lagi? Coba bayangkan, dia sudah berjalan 3 jam ya untuk berangkat ke masjid, masih kurang karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih. Kadang-kadang kita sudah masjid dekat ya, tidak mau ke masjid, udah gitu niatnya ingin surga bersama Nabi, masih jauh. Kemudian perkataan yang kedua, Sauban atau Syaban ini mengatakan, kenapa tidak lebih baru? Karena dalam kisahnya dijelaskan bahwa Sauban ini ketika berangkat ke masjid pada waktu subuh dalam keadaan cuaca dingin, dia selalu memakai jubah atau mantel 2 lapis. Ketika di perjalanan dia menemukan seseorang yang sedang kedinginan dan biasa dia memakai jubah atau gamisnya itu 2 lapis, yang di dalam yang bagus, yang di luar yang biasa. Nah, ketika perjalanan itu dia memberikan salah satu jubahnya yang biasa kepada orang lain yang kedinginan. Masya Allah. Kemudian ketika sakaratul maut dia berpikir, kenapa saya tidak yang lebih baru gitu. Karena para sahabat Rasulullah mengatakan bahwa infak atau sedekah yang paling baik itu adalah yang paling bagus, yang paling kita sukai. Ya, kalau kita mempunyai benda 2, yang satu biasa, yang satu luar biasa. Nah, kalau yang luar biasa dikasihkan untuk bersedekah, untuk diberikan kepada orang lain, maka ini amalnya, pahalanya lebih besar. Makanya dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru? Kemudian maksud yang ketiga, perkataan Sauban atau Saban ini, kenapa tidak lebih banyak? Sauban atau Saban ini biasa memakan roti. Kemudian menemukan seseorang yang sedang kelaparan. Dia memberikan setengahnya dari roti tersebut. Ketika digambarkan pada sakaratul mautnya, nah ini loh pahala yang kamu dapatkan dari memberikan sepotong roti itu. Kemudian dia berpikir, loh kenapa saya tidak lebih banyak? Mungkin dia hanya cukup 1/4 saja memakan roti itu, dan bisa diberikan kepada orang fakir miskin itu 3/4. Karena dia mengharapkan pahala yang lebih, Masya Allah. Nah hadirin sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah Sauban, kisah yang sangat inspirasi bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita semua nanti di akhirat ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang baik. Sahabat, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa mencontoh sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sauban atau Sa'ban ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.